Bursa. Ini adalah Masjid Ulu Jami, masjid yang dibangun oleh Sultan Bayezid Yildirim, Sultan Bayezid I pada abad 13. Jadi masjid ini dibangun sebelum penaklukan Konstantinopel. Masya Allah. Ini adalah chest air minum, air mancur buat minum, wudu dan lain sebagainya. Masjid ini memiliki 20 kubah. Masya Allah. Jadi dalamnya banyak kaligrafi. Pasar nanti di sini ya? Di sini kan pasar? Ini ada namanya gedung-gedung. Teh 1399. Masya Allah. Air mancurnya di sini. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Ulu Jami. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Alhamdulillah. Di sana ada kain kiswah Ka'bah pada era kekhilafahan Utsmaniyah. Kita lihat ya Ustaz. Ini kain kiswah Ka'bah di era kekhilafahan Utsmani dipajang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita ada di Masjid Ulu Jami, Kota Bursa. Jadi ini adalah wilayah Asia daripada Kesultanan Utsmani. Kota Berarti Bursa, ini lebih dulu dibebaskan ya? ya, ini adalah ke ibu kota pertama. Ibu kota pertama, Bursa. Ibu kota pertama dari kekhilafahan Kesultanan Utsmaniyah.
baru nanti ke Edirne, baru ke Edirne, baru ke Istanbul. Makanya tadi tahun pendirian masjid ini 1339. 1339. Itu sebelum pembebasan Konstantinopel. Ya. Jadi di sini ini masjid ini didirikan oleh Sultan Bayezid I atau yang dikenal dengan Sultan Bayezid Yildirim. Putra dari Muhammad Al-Fatih. Cucu dari Utsman Ghazi. Oh. Ini kakeknya lagi. Kakeknya lagi dari Sultan Muhammad. Karena ini pertama Al-Fatih. tadi ya. Karena ini yang pertama. Ini belum, ini Muhammad Al-Fatih belum lahir. Ini Bayezid II. Bayezid I. Bayezid II nanti anaknya Al-Fatih. Yang di Edirne. Siap. Nah, jadi beliau mendapatkan gelar Yildirim. Artinya kilat. Kenapa dikatakan kilat? Karena kata para ahli sejarah, dia tidak pernah diam di dalam kotanya selama 1 bulan kecuali dia pergi berjihad ke jalan Allah. Antara Asia Eropa bagaikan kilat untuk menaklukkan negeri-negeri yang belum disentuh oleh Islam. Makanya mendapatkan gelar Yildirim. Masjid ini dibangun pada saat beliau memenangkan pertempuran melawan, kalau tidak salah, Anda lupa nama panjangnya, di daerah Eropa, dan menang. Dia bernazar akan membangun 20 masjid apabila dia berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Tapi ketika selesai memenangkan pertempuran tersebut, karena 20 masjid tadi tidak mungkin direalisasikan dalam waktu singkat, maka menurut saran para ulama, dia disuruh membangun masjid dengan 20 kubah. Maka ini kita lihat masjidnya ada 20 kubah, Ustaz. Ada 20 kubah. Sebelum lihat kubahnya ya, 20 kubah dinamakan ulu. Ulu itu artinya besar. Besar. Ulu Jami, Grand Mosque kalau bahasa Inggris. Artinya itu masjid besar. Karena memang ini adalah masjid pertama dari Kesultanan Utsmaniyah yang dibangun secara besar. Yang lainnya masjid-masjid kecil. Baik, sobat peradaban Islam, mari kita lihat 20 kubah tadi ya. Atas saran para ulama. 20 kubah. 20 kubah, kita lihat sebentar. Jadi dia belum ada kubah seperti yang di Hagia. Karena belum bersentuhan dengan Hagia. Nanti setelah penaklukan Konstantinopel baru masjid-masjid Utsmaniyah berkubah besar seperti Hagia Sophia. Ini kubah-kubah kecil ya. Kubah kecil tapi 20. Tapi jumlahnya 20. Untuk mengganti nazar dia yang rencana membangun 20 masjid. Makanya ini berarti masjid yang paling banyak kubahnya ya. Iya, 20. Nah, ini hiasan kaligrafi. Ini setiap tahunnya diadakan perlombaan. Yang menang dipajang di sini. Di sejak era Kesultanan Utsmaniyah. Nah, makanya kita lihat sobat peradaban, ini banyak sekali kaligrafi indah ya di sekitar, di dalam masjid. Seperti itu ada yang ini ya. Ini Allahu Waliyut Taufiq. Baik, ada penjelasan lanjut Ustaz Fadli? Nah, ini yang unik adalah air mancur di tengahnya. Nah, ini berfungsi juga sebagai tempat wudhu dan juga sebagai terapi. Seperti kemarin di Bayezid II, di Kuliye. Ya. Jadi memang ini khasnya. Mungkin bisa dikatakan ini hampir tidak ada masjid ada. Betul. Di dalamnya ada air mancur sekaligus tempat wudhu ya. Cuma ada cerita rakyat Utsmaniyah, katanya ini dulu rumahnya seorang nenek-nenek tua yang ketika mau digusur pembangunan masjid dia menolak, dibeli dia menolak, ternyata dia mewakafkan rumahnya. Masya Allah. Maka untuk mengenang dia katanya dibangunkan air mancur tepat di rumahnya ini. Menurut cerita. Jadi ini wakaf seorang nenek-nenek yang insya Allah pahalanya terus mengalir hingga sekarang. Sebagaimana aliran air ini yang terus mengalir. Dipakai jernih airnya, dipakai hidup. Dan ini for men, ya, men only, khusus laki-laki. Jadi nggak boleh perempuan wudhu di sini. Bahkan duduk di area sini pun mamnu juga nampaknya. Tadi istri saya karena nggak tahu, padahal cuma mau duduk di sana dilarang kan. Tapi kalau di sana boleh. Itu ada ibu-ibu. Artinya di sini di antara warisan kekhilafan peradaban Islam di wilayah Bursa ini adalah adanya pengaturan interaksi laki-laki dan perempuan. Ya, kalau dalam bahasan fikih itu masuk dalam bahasan fiqhul ijtima'i fil Islam. Ya, fikih pergaulan laki-laki dan perempuan. Baik, Ustaz, lanjut kita melihat apa lagi nih? Sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin di sana ada
Oh, Kiswah. kain Daerah kiswah. Khilafah Utsmaniyah. Baik, kita datang ke sana. Kain kiswah. Kita datangi. Nah, ini shop peradaban Islam. Di sini masjid di Ulu Jami ini, masjid besar Jami ini penuh dengan kaligrafi yang merupakan khas kaligrafi terbaik, ya, kaligrafi terbaik musabaqah atau perlombaan masyarakat sekitar. Jadi kaligrafi terbaik itu dipajang di masjid ini. Nah, ini kita menuju kain kiswah, ya, yang kain kiswah ini sudah dipajang sejak era Utsmani. Jadi kain kiswah asli dari Makkah Al-Mukarramah dibawa ke sini, dipajang di sini. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, di sana juga penuh dengan kaligrafi. Nah, di sini ada yang menarik. So, mau ngasih penjelasan tentang kain kiswah tadi, Ustaz? Kain kiswah tadi? Mau ngasih penjelasan tentang kain kiswah? Anak kurang paham, tapi ini yang jelas di era kekhilafan Utsmaniyah. Utsmani. Jadi ibaratnya yang diganti yang baru, yang lama dibawa ke sini. Dipajang di sini yang lama. Oh ya, ya kan kiswah itu diganti setiap tahun. Iya, kan khusus kekhilafan Utsmani kan Khadimul Haramain. Khadimul Haramain. Penjaga dua kota haram. Penjaga ya, di dua Makkah dan kota Madinah. haram. Nah, shop peradaban Islam ini ada yang menarik. Hampir di semua masjid di Turki ini adalah tempat majelis. Jadi seorang apa tadi kemarin imam Koza. Jadi kebetulan saya juga dipanggil Koza di sini. Sama brother Ali saya dipanggil Koza. Sebuah penghormatan. Ya di sini. Oke. Jadi ini tempat majelis. Jadi para Koza mirip dengan Gozi ya. Koja. Itu di sana mereka menyampaikan kajian ilmu-ilmu syariah, tauhid, fikih dan lain sebagainya. Jadi ini juga bagian dari sunnah Nabi SAW. Dalam kitab Tazkiratus Sami, Ibnu Jamaah menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau mengutip satu ayat, Nabi SAW pernah dibuatkan satu tempat duduk khusus oleh para sahabat untuk menyampaikan majelis ilmu, untuk mengajari para sahabat. Jadi sebenarnya majelis ilmu dengan posisi yang lebih tinggi seperti ini bagian dari ajaran Islam, sunnah Nabi SAW. Kemudian yang juga hampir selalu ada di Masjid Utsmani ini tempat muazin mengumandangkan azan. Yang lebih tinggi ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat pada masjid tertua di dunia, masjid yang pernah dibangun Nabi SAW, bukan masjid tertua ya, tapi pernah dibangun Nabi, karena masjid tertua adalah di Masjid Haram, Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi akan kita temukan seperti ini. Di Masjid Nabawi, di mihrab Nabi itu ada tempat muazin, kemudian ada mimbar, kemudian ada juga tempat khatib. Kenapa dibuat tinggi seperti ini? Ya, agar seorang muazin sesuai namanya, dia orang yang mengumandangkan azan, agar azan itu sampai ke telinga para musolli, itu dibuat tinggi supaya suaranya itu menyebar kemana-mana. Nah, ditambah ini arsiteknya memang didesain seperti ini, setengah lingkaran. Menurut satu buku yang pernah saya baca yang ditulis oleh Dr. Habib Al-Sirjani dalam buku judulnya Sumbangan Peradaban Islam, ini adalah teknik arsitektur, teknik sipil yang tercanggih pada zamannya, di mana tanpa menggunakan mikrofon, seorang muazin lalu seorang khatib yang naik ke atas mimbar itu suaranya akan sampai ke ujung ruangan. Kemarin kita tes di Masjid Bayazid di Kuliah itu, saya coba bicara di dekat mimbar itu sampai ke ujung kedengaran suaranya tanpa mikrofon, karena suaranya menggema gitu, saling memantul. Jadi suara itu dipantulkan ke atas dan terus dipantulkan sampai ke seluruh ruangan. Nah, ini ya tempat muazin. Kemudian tempat mimbar ini juga sama persis dengan di Masjid Nabawi. Tinggi. Di Masjid Nabawi itu tinggi. Kemarin saya cek ketika kita sholat Jumat di Masjid Sultan Al-Fatih, khatib itu naik sampai ke anak tangga ke-10. Saya cek itu sampai anak tangga ke-10. Itu juga apa fungsinya kok tinggi? Padahal di zaman Nabi itu cuma 3 tingkat.
itu supaya suara seorang khatib itu sampai ke seluruh ruangan. Jadi selain tempatnya tinggi, ruangannya didesain sedemikian rupa agar suara itu sampai ke seluruh ruangan. Ini juga hal yang penting, bagian dari perintah Allah agar kemudian sampai pesan-pesan wasiat seorang khatib, seorang penceramah menyampaikan wasiat-wasiat keagamaan. Demikian dari Masjid Ulu Jami, Bursa, kota Bursa, kota Kesultanan Utsmani, Kesultanan Utsmani yang pertama. Setelah ini pindah ke Edirne, lalu kemudian tahun 1493 pindah ke Istanbul. Dari kota Bursa kami melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hotel kita di Bursa, Hotel Arctic. Hotel di pusat kota tua Bursa. Di sana adalah Ulu Jami, masjid yang bersejarah yang dibangun tahun 1339. Masya Allah. Ini hotel kita, jadi sangat dekat dengan Ulu Jami. Ini adalah hotel kita di Bursa. Nanti bisa naik lift lewat sini. Alhamdulillah.